yaitu dengan menjumlahkan bagian lingkaran ini yang merupakan alas, kemudian lingkaran yang di sini yang merupakan penutupnya, kemudian yang selimut tabung. Dimana selimut tabung hari ini ketika digunting secara vertikal, dia akan membentuk galon persegi panjang. Itu dia. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya? Yaitu seperti yang tadi, bahwa luas alas ini ya, alasnya kita lihat berbentuk lingkaran. Maka yang kita gunakan itu adalah luas lingkaran. Dimana luas lingkaran itu siapa yang masih ingat? Apa luas lingkaran? Rumus luas lingkaran? Pi kali R kali R. Pi kali R kali R atau Pi kali R pangkat 2. Iya, Pi kali R kuadrat atau Pi R pangkat 2. Nah, karena di sini ada dua sisi yang bentuknya sama, kongruen, maka disinilah digunakan 2 Pi R pangkat 2. Nah, kemudian kita lihat selimutnya, ya, dia berbentuk persegi panjang. Nah, siapa yang ingat rumus dasar dari persegi panjang? Siapa yang masih ingat rumus dasar dari persegi panjang? Ayo. Rumus dasar persegi panjang. 2 sama dengan Pi kali R. Rumus dasar persegi panjang. Ayo, siapa yang bisa? Rumus dari persegi panjang. Iya, mungkin sudah ada. Ingat lagi ya. Rumusnya adalah buaya. Iya, panjang kali lebar. Ya, rumus dasar dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, kita umpamakan ini. Ya, ini selimutnya ya. Nah, ini selimutnya. Kita ambil. Misalnya ini adalah, saya kasih nama di sini. Ini adalah sisi panjangnya. Kemudian ini adalah sisi lebarnya. Nah, kalau misalnya saya bentangkan begini yang selimut tabung yang sudah digunting tadi berbentuk persegi panjang kan? Nah, rumus luas persegi panjang kali lebar. Tetapi ketika selimut ini saya bentuk berdasarkan seperti ini, menjadi selimut tabung. Maka yang panjang tadi ini apakah masih merupakan panjang? Tidak, dia seperti ini, berbentuk lingkaran ya kan? Nah, bagian dari sisi panjang yang merupakan persegi panjang tadi sekarang dia sudah merupakan dari unsur keliling lingkaran. Ya, kemudian lebarnya, yang ini lebarnya tadi. Ketika saya bentuk menjadi selimut tabung, apakah masih berbentuk lebar dia? Tidak, tetapi sudah menjadi apa namanya ini? Jarak dari atas ke sini. Sudah menjadi? Iya, sudah menjadi tinggi. Yang awalnya tadi. Tidak. Tabung berbentuk persegi panjang ya, yaitu panjang kali lebar. Ketika ibu bentuk kembali seperti ini, maka yang panjangnya ini akan menjadi keliling lingkaran, sedangkan lebarnya menjadi tinggi tabung. Nah, apa rumus dasar keliling lingkaran? Siapa yang masih ingat rumus dasar dari keliling lingkaran? Rumus keliling lingkaran. 2 kali Pi kali R. Iya, 2 kali Pi kali R atau 2 Pi R dikali. Jadi kita dapatkan bahwa rumus selimut tabung adalah 2 Pi R. Sudah paham sampai sini ya? Dari luas permukaan
22 per 7. Bisa dipahami ini? Kapan kita gunakan 3,14 dan 22 per 7? Ini kita gunakan ketika jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7. Sedangkan kalau 3,14 ini bukan kelipatan 7. Untuk mempermudah bagi saya mau bertanya. Tidak ada? Ya, jadi salah sudah bisa ya. Sekarang kita lihat contoh soal. Tulis. Contoh soal. Sebuah tabung memiliki jari-jari. Sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm. Sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Dan tinggi 10 cm. Hitunglah luas permukaan tabung. Hitunglah luas permukaan tabung. Sudah. Apa yang diketahui di situ? Jari. Apa simbol jari-jari? R. R-nya berapa? 7 cm. Kemudian apanya lagi? Tinggi. Berapa tingginya? 10 cm. Nah, yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Luas permukaan tabung. Jadi kita lihat penyelesaian apa dijawab. Tadi ada di penjelasan dan masih ada di papan bahwa luas permukaan tabung itu sama dengan 2 pi R dalam kurung R ditambah P. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat di sini. Sama 2 dikali nilai P tadi berapa? 3,14. Iya, 3,14 atau 22/7. Tadi saya itu sudah jelaskan bahwa 22/7 itu kita gunakan apabila jari-jari atau diameternya adalah kelipatan 7. Nah, sekarang kita lihat jari-jari. Berapa? 7. Berarti di sini nilai P yang kita gunakan 22/7. 22/7 dikali berapa R-nya? 7. Jari-jarinya berapa? 7 ya. Dalam kurung jari-jari berapa lagi tadi? 7 ditambah 10. Perhatikan. Ini kita bisa habis bagi. Langsung kita bagi ya. 7 dibagi 7. 1 ya. Jadi yang tinggal 2 kali 22 dikali 1 dalam kurung 7 tambah 10. 17. Sama dengan 2 kali 22 44 kali 1 44 ya. Kali dengan 7. Coba kan? Siapa yang bisa jawab? 44 dikali 17. Ayo. Oke, siapa yang bisa? 44 kali 17. Iya, sama dengan 748. Nah, lihat semuanya di sini apa? Ya, karena di sini yang ditanyakan adalah luas, maka satuan dari sentimeter ini pangkatnya adalah 2. Pangkatnya adalah
Oke, semua bisa. Sebelum masuk dalam kerja kelompok, saya mau tes satu-satu dulu, yaitu dengan quiz. Ada yang mau HP toh? Keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya. Pegang HP-nya. Aktifkan datanya. Linknya di grup WA. Silakan share di grup WA. Perhatikan grup kelasnya ya. Ada ibu bagi di dalam grup kelas linknya. Buka grup kelas. Ada dalam itu ibu bagi. Ya. Kelas 9D. Klik linknya. Kemudian kalau sudah join, ini kodenya ya. 74050170. Ini dia. Empat, 05, 01, 70. Masuk ke situ. Ada nggak? Ini ada. Oke,
Dari sini masih kalian perhatikan. Jadi di sini kalian masih perlu banyak belajar. Ya. Jadi di sini coba perhatikan sebagai tugas, ya, sebagai tugas di sini ada barcode yang dikasih. Silakan bawa HP-nya, kemudian salin tautkan barcode ini ke HP kalian. Kemudian di sini kalian adalah tugas kalian yang akan kalian kerjakan di rumah sebagai latihan. Silakan. Nggak bisa tabung. Oke, di mana itu? Google. Ya, ini lens. Matikan dulu. Ya. Kemudian ini lens, yang ini ya lens. Kemudian sudah dapat lensnya, arahkan ke barcode ini. Silakan. Nggak bisa kan nanti kalau dikasih aja? Bisa. Dari Ini kamu? Iya. Dari tengah. Ya, klik tengah sampai ada linknya ya. Klik Pak. Iya. Kita lihat hasilnya tadi, kemampuan kalian masih kurang, masih perlu banyak belajar. Jadi di sini Ibu berikan latihan, ya, yang dimana tadi latihannya itu kalian sudah scan dari barcode ini, ya, sudah ada semua. Jadi silakan dikerjakan di rumah. Pada pertemuan berikutnya akan kita bahas secara bersama-sama. Ya, kemudian jadi kalian harus paham materi kita pada saat ini tentang apa tadi? Luas permukaan tabung. Jadi untuk mendapatkan luas permukaan tabung itu diulangi sekali lagi, yaitu dengan cara menjumlahkan setiap unsur-unsur yang membentuk tabung tersebut. Ya. Oke, jadi materi kita pada saat ini cukup sekian. Dan semoga apa yang telah Ibu ajarkan dapat kalian pahami dan ingat. Tugas yang Ibu kasih harap dikerjakan untuk kalian lebih memahami materi kita pada saat ini. Oke, silakan disiapkan. Seluruhnya bersiap gerak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru.